Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang Mardani Maming yang sebelumnya buron, sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat sore Pak Ali Fikri. Selamat sore Mas Wilson dan Mbak Siva. Baik Pak Ali, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan sehingga Maming akhirnya kemudian menyerahkan diri ke KPK hari ini? Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum tersangka ini sebelumnya ya di masyarakat atau di publik bahwa tanggal 28 tersangka ini akan datang menyerahkan diri ke KPK, sehingga tentu kami hargai kedatangan dari DPO KPK dimaksud ke KPK. Kami tunggu hari ini tadi sejak pagi dan tadi sekitar jam 2 yang bersangkutan bersama dengan tim hukumnya hadir di Gedung Merah Putih KPK. Iya, Pak Ali Fikri, bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap Maming hingga saat ini? Bagaimana keterlibatan atau peran Maming dalam kasus ini? Saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan ya oleh tim penyidik KPK di ruang pemeriksaan lantai 2. Dan kami pastikan tersangka didampingi oleh tim penasehat hukumnya yang ditunjuk oleh tersangka. Tentu terkait dengan kebutuhan penyidikan untuk memperjelas fakta-fakta yang telah kami miliki dari hasil pemeriksaan dari saksi-saksi yang lainnya yang sebelumnya juga telah kami lakukan pemeriksaan dan juga alat bukti lainnya. Di dalam perkara ini, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam proses pra-peradilan, bahwa kami memiliki 129 surat atau dokumen sebagai alat bukti surat dan juga 18 keterangan saksi serta bukti elektroniknya. Tentu materi pemeriksaan sepanjang itu ya yang nanti akan dikonfirmasi kepada tersangka ini, begitu Mbak Siva. Baik Pak Ali, untuk mempermudah pemeriksaan, apakah kedepannya ini Maming akan ditahan mengingat saat ini Maming sudah pernah masuk dalam daftar pencarian orang? Ya, apakah nanti akan dilakukan upaya paksa penahanan ataukah tidak, tentu ini menjadi sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik KPK setelah melihat jalannya proses pemeriksaan ya. Kalau kita berbicara hukum acara pidana tentu ada syarat subjektif maupun objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk menganalisis dan berpendapat begitu ya. Apakah perlu dilakukan upaya paksa penahanankah atau tidak begitu. Kalau kemudian ternyata disimpulkan dari pemeriksaan hari ini dibutuhkan percepatan penanganan perkara ini dengan melakukan penahanan terhadap tersangka, pasti juga akan dilakukan dan berikutnya tentu kami juga akan sampaikan perkembangan ini kepada masyarakat, baik itu mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, pasti yang kemudian menjadi dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, termasuk juga pasal-pasal yang dipersangkakan, kemudian tempat penahanan dan jangka waktu penahanan begitu ya. Tentu kami akan sampaikan ini secara terbuka sebagai bentuk transparansi kerja-kerja KPK ketika proses penanganan perkara, dan kami juga berharap masyarakat juga ikut mengawal dan mengawasi seluruh proses yang sedang dilakukan oleh KPK ini. Iya, selanjutnya siapa saja pihak-pihak yang rencananya akan dipanggil untuk diperiksa terkait kasus ini? Sejauh ini untuk ke depan saksi yang akan dipanggil kami belum mendapatkan daftar saksi ya, tetapi yang pasti bahwa beberapa waktu yang lalu ketika pra-peradilan ini diajukan oleh pemohon dan kami sudah sampaikan bahwa permohonan pra-peradilan tentu tidak menghentikan proses pengumpulan bukti yang dilakukan oleh KPK, sehingga kami panggil beberapa orang saksi untuk menerangkan substansi materi penyidikan. Ke depan tentu masih panjang untuk terus mengumpulkan bukti dari saksi-saksi, baik itu yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi tersangka satu sebagai bupati, termasuk juga substansi
dugaan perbuatan adanya izin usaha pertambangan di Tanah Tunggu, Kalimantan Selatan. Pada prinsipnya tentu penyidikan ini kami lakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin kemudian menyelesaikan perkara ini dengan melanggar hukum itu sendiri, misalnya seperti itu. Tetapi kami pastikan hak-hak dari tersangka juga kami berikan ruang. Ya. Misalnya kalau kemudian tersangka akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya, pasti kami juga beri kesempatan tersangka untuk menghadirkannya. Artinya bahwa asas praduga tak bersalah tentu kami junjung tinggi, termasuk hak asasi dan keadilan. Untuk kepastian hukum nantinya kita uji bersama di dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor tentunya. Begitu Pak Safa. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, PLT juru bicara KPK. Kami akan nantikan seperti apa kelanjutan kasus yang melibatkan mantan kepala daerah ini.